出，给我现身！九转真杀！胡天空，看你拿什么顶动有何惧？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita bakal melanjutkan Abang Syahau lagi di hari Jumat malam. Kamis malam guys, sorry. Ini efek nggak sabar nih, jadi lupa waktu. Oke, di part kali ini Syahau dan teman-temannya itu bakal bersaing melawan para jenius dari dunia asing. Jadi mereka bakal bertarung orang-orang dari dunia lain gitu guys. Ini seru banget. Disebut juga sebagai orang-orang dunia asing karena teknik mereka berbeda dan memang berasal dari dunia yang berbeda. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Kemarin tiba-tiba muncul seorang wanita yang memiliki tengkorak putih. Dia muncul dengan memancarkan aura kegelapan. Sang wanita kegelapannya sangat mengerikan, kekuatannya saja cukup membuat para murid di sana langsung ketakutan. Dia menghilangkan pelindung tetua ketiga dengan mudah guys. Sosok asli wanita ini sebenarnya adalah kumpulan dari tulang, tapi dia ubah menjadi memiliki kulit dan jadi cantik banget. Nah, wanita ini adalah orang asing guys, berasal dari dunia lain. Dan kalian mesti ingat, menurut ramalan yang membawa perang itu adalah orang-orang dari dunia asing. Yao Ye mencoba menyerang pun gak ada hasil guys, terlalu lemah. Tentu tetua ketiga pengen tahu apa rencana si wanita tengkorak ini datang ke tempat mereka. Menurut sang wanita, perang di depan mata itu sudah mau tiba. Tembok pembatas juga sudah muncul. Tinggal tunggu waktu saja sampai orang-orang asing melintasi perbatasan dan perang besar akan terjadi. Walaupun sekarang si wanita tidak bisa melewati perbatasan, tetapi para ajaran langit akan bergerak dengan kekuatan luar biasa mereka. Sebelum perang terjadi, si wanita mengajak untuk membuat kompetisi antar jenius generasi muda guys. Biar pada kenal satu sama lain dan lebih siap untuk mengikuti perang nanti. Wah, seru dong kalau kayak gitu dong. Ini jelas si wanita jahat pengen mengetes kekuatan mereka. Sang wanita mengaku mewakili 9 langit 10 bumi untuk berperang. Bahkan dia mengeluarkan beberapa tubuh leluhur yang sudah dia taklukkan. Ada leluhur abadi naga merah lah, leluhur Chen beserta lain-lainnya. Yang pada intinya, mereka yang tertangkap ini adalah para leluhur sekte murid-murid yang ada di Akademi Tianshan. Ternyata mereka semua jiwanya sudah hancur, tetapi tubuhnya jatuh ke tangan wanita jahat ini. Si wanita jahat pernah mendengar kalau Akademi Tianshan memiliki teknik rahasia yang bisa membawa kembali jiwa dari tanah kegelapan. Buat kayak lupa, tanah kegelapan itu adalah tempat jiwanya Syahau itu dipenjara guys, namanya penjara hitam. Nah, waktu itu dia harus meloloskan jiwanya atau meninggoy. Untungnya sih Syahau bisa lolos ya dari penjara hitam. Si wanita menjanjikan akan mengembalikan tubuh dari para leluhur ini kepada mereka kalau kompetisi antar generasi muda dilaksanakan. Itu membuat tetua ketiga langsung goyah karena banyak sekali guys tubuh para leluhur yang berada di tangan sang wanita tulang jahat ini. Walaupun memang ada sedikit peluang, mereka harus mencobanya. Tetua ketiga yang masih ragu karena ini pertaruhan besar. Masalahnya kompetisi ini itu hidup dan mati guys. Jikalau mereka kalah, ya otomatis Akademi Tianshan akan kehilangan banyak jenius generasi muda. Tapi para murid menunjukkan keberanian dan semangat mereka. Tidak takut sama sekali akan kematian. Bahkan menurutnya mati dalam medan perang itu adalah hal yang wajar. Semangat mereka membara banget ya. Maka dari itu tetua ketiga mengeluarkan gulungan dekrit sebagai tanda persetujuan. Itu disebut juga sebagai lukisan 10 dunia.
Jadi, tetua ketiga menggunakan kekuatannya mengambil kekuatan dari Tashian Kun raksasa yang ada di sana, lalu digabungkan dengan kekuatan dari lukisan 10 dunia itu guys. Dengan itu, dia bisa membentuk sebuah dunia kecil untuk bertarung. Keduanya saling melengkapi dengan kekuatan hukum aturan dunia dan tuar. Terbukalah portal menuju ke dunia buatan itu. Setelah itu, semua murid pun segera masuk ke dalam dunia tersebut. Tetua ketiga di satu sisi dalam hatinya tahu hal ini sangat berbahaya. Tapi kalau tidak melakukan ini juga, para murid itu tidak bisa belajar dan tidak mengalami pengalaman dalam bertahan hidup. Jadi mau tidak mau dia harus setuju guys. Wang Xi memberikan ikat kepala agar Shihao bisa dilacak dan bisa menjaga satu sama lain ketika di dunia buatan itu nanti. 借王家做掩护也好，一时不会泄露风俗一事。爱上他，彼此有个仗义。 Kita beralih ke dalam dunia buatan, tepatnya di hutan serigala. Lu Tuo sedang asik berjalan dan tiba-tiba dia dihampiri oleh musuh. Tanpa basa-basi, dia mengaktifkan kekuatan hutan bambunya. Si musuh yang bernama Pauni juga nggak mau kalah. Dia memanggil kekuatan sosok macan darahnya sangat kuat. Bagi Pauni, orang-orang Akademi Tianshan itu sudah tercemar oleh pikiran jahat, diibaratkan iblis dengan kulit manusia. Maka dari itu harus dia musnahkan. Serangan puluhan macan raksasa dilancarkan, sementara Lu Tuo memanggil sosok singa bertanduk miliknya yang sangat keren guys, mantap. Di lain sisi, Yao Ye bertemu dengan musuh yang bernama Tianmu. Dia seperti orang Mesir gitu guys, Cleopatra nih, keren juga ya. Tianmu memiliki kekuatan ular hijau yang sangat beracun. Seketika Yao Ye dia jebak dengan perangkapnya dan Tianmu tidak sabar menjadikan Yao Ye sebagai budaknya karena dia sangat cantik. Yao Ye yang gak mau kalah, kekuatan dobai miliknya pun dikeluarkan dan tuar. Kita beralih ke satu tempat, ada sosok yang bernama Sui Yangze. Dia sangat kuat dengan kekuatan darahnya guys. Energinya aja super merah. Sui Yangze bertemu dengan Nona Wang Xi. Nggak perlu banyak bacot, keduanya melancarkan serangannya masing-masing dan hasilnya terciptalah pertarungan mantap. 何来逃遁之说？有一线生机，我牺牲实在可惜。 Sementara di lain sisi, abang kita Shihao, dia melihat banyak sekali mayat tubuh dari para murid Akademi Tianshan. Potongan-potongan tubuh mereka berserakan di mana-mana, serem banget. Dia mencoba naik ke atas lalu melihat ada apa di sekitar sana. Shihao menghampiri salah satu murid yang masih hidup, yang ketakutan setengah mati. Dan tiba-tiba, dia dimakan oleh sosok transparan yang tidak terlihat sama sekali guys. Kalau disaksikan dari kekuatan dan kecepatannya, sosok musuh ini pasti besar banget tubuhnya. Tapi masalahnya, Shihao tidak bisa merasakan keberadaannya. Sungguh binatangnya aneh. Ketika si binatang mencoba menyerang Shihao, disitulah dia sadar guys. Ada musuh yang bersembunyi di balik realitas, alias bersembunyi di balik dimensi. Gak heran Shihao tidak bisa melacak keberadaannya. Ketika Shihao mengeluarkan kekuatan dari akar Dewi Willow, itu membuat si musuh senang, karena teknik ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Shihao mencoba memancing si musuh keluar, karena dia terus menghilang di balik dimensi. Ketika sang musuh mendekat, dia mencoba melacak dengan kekuatan Willow-nya dan berhasil guys. Secara penjelasan, musuhnya itu berlindung di balik dimensi yang gak bisa diserang. Nah, tapi ketika sang musuh ingin memakan Shihao, pasti mau tidak mau dia harus keluar dari dimensi dan membentuk tubuh aslinya guys, agar bisa menyentuh fisiknya Shihao. Shihao pun memanfaatkan itu dan berhasil menjebaknya ke dalam perangkap buatan. Dan inilah sosok aslinya. Segera dilancarkan serangan Well Rock dan hasilnya tuar.
Dan ternyata inilah bentuk aslinya, dipanggil juga sebagai Raja Kekosongan. Si Raja Kekosongan memuji kekuatan Shihao. Dia tidak sabar melihat kejutan-kejutan kekuatan milik Shihao yang lainnya guys. Karena namanya juga dunia asing, pasti teknik yang dia miliki itu berbeda. Nah ternyata guys, Raja Kekosongan ini ahli dalam mencuri kekuatan orang lain. Dia mencuri dengan cara memakan musuhnya. Dan dari semua kejadian itu, Shihao pun jadi sadar dengan satu hal, yaitu kompetisi ini sedari awal itu cumalah palsu, karena si wanita jahat sudah mempersiapkan binatang Raja Kekosongan untuk memakan para murid Tianshan. Ditujukan untuk menyelidiki kekuatan serta teknik mereka guys. Wah. Shihao harus menghabisi binatang ini sesegera mungkin. Kekuatan Kunpeng dan Welrock pun dipanggil keluar. Dia tidak bermain-main lagi nih guys. Serangan ribuan bulu Kunpeng menghujani tubuh si Raja Kekosongan bahkan menjatuhkan dia. Raja Kekosongan senang melihat teknik-teknik Kunpeng karena sudah lama tidak dia saksikan. Shihao mengincar kemenangan secara cepat. Dia mengeluarkan ke-6 jalan tau reinkarnasi untuk menekan Raja Kekosongan. Tapi itu masih gak cukup guys. Raja Kekosongan mengaktifkan teknik 9 putaran pembantai sejati. Ini adalah kekuatan ruang, kuat banget. Shihao menahan serangan tersebut dengan kekuatannya. Masih belum cukup. Keduanya pun saling bersaing dengan kekuatannya sangat dahsyat. Di sini Lord kita mengguncangkan hukum ruang waktu yang ada di sana. Bahkan dia sampai membentuk black hole kecil. Tapi sial, Raja Kekosongan bisa kabur dengan cara berpindah secara cepat. Keduanya pun melancarkan serangan planet. Raja Kekosongan planet raksasa sementara Shihao dengan meteor raksasa. Itu menciptakan Big Bang ledakan antar tubrukan planet. Masih belum selesai. Keduanya mengeluarkan serangan lain lagi. Ini benar-benar adu teknik terkuat masing-masing ya guys ya. Teknik dunia Shihao melawan teknik dunia asing. Manakah yang lebih dahsyat? Keduanya pun menabrakkan diri satu sama lain dan hasilnya tuar. Semua planet yang ada di sana itu hancur sehancur-hancurnya. Shihao menggunakan kekuatan 6 jalan tau reinkarnasi untuk membentuk black hole. Beradu serangan melawan Raja Kekosongan dan... Di sini Lord kita hampir kehabisan energinya guys. Bukan karena dia lemah, tetapi karena di sini dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi dunia buatannya si Raja Kekosongan. Sementara Raja Kekosongan masih sehat walafiat. Ini tentu bencana dong, tetapi apakah Shihao kita menyerah begitu saja? Tentu tidak guys. Dia mengaktifkan kekuatan 6 jalan reinkarnasi yang bernama 99 jalan menjadi satu. Seketika semua energi yang ada di sana itu dihisap oleh tubuhnya Shihao. Itu membuat Raja Kekosongan bingung. Sejauh yang dia tahu belum pernah melihat teknik macam ini menghisap energi di dunia ruang buatannya. Shihao pun menerobos batasannya guys. Menyadari ini berbahaya, Raja Kekosongan menggunakan harta pelindung anggrek merah. Sementara Lord kita membentuk kekuatan black hole yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Wah, apakah kali ini bakal hancur satu dunia guys? Serangan keduanya pun beradu dengan begitu dahsyat. Tidak mungkin aku kalah dari binatang jelek seperti dirimu, kata Shihao. Saking dahsyatnya adu kekuatan ini, mereka sampai dikeluarkan dari dunia ruang yang tadi. Masih belum selesai. Raja Kekosongan menjebak Shihao menggunakan tungku raksasa. Tungku dewa yang membakar Shihao dengan api surgawi. Wah, ini tentu bencana dan bahaya nih guys. Lord kita Shihao dibakar terus tanpa henti. Tapi Shihao kesal guys kepada dirinya sendiri karena selama ini dia terlalu bergantung kepada 6 jalan tau reinkarnasi. Sampai-sampai melupakan kekuatan aslinya.
Apalagi kan dulu Shahao sudah pernah membakar tubuhnya sendiri sampai tidak terhitung jumlah apinya guys. Karena ingat gak, saat dulu dia membakar dirinya sampai hampir meninggoy hanya demi mendapatkan energi abadi. Jadi api surgawi di sini tidak ada apa-apanya. Seketika dia ledakan kekuatan super besar, mengaktifkan kekuatan kunonya guys. Raja Kekosongan pun dipentalkan. Tubuhnya ditanam oleh hukum penghancuran. Itu membuat Raja Kekosongan tidak bisa menggunakan sihir jahat untuk teleportasi. Keadaan pun jadi berbalik. Raja Kekosongan dipukul tanpa henti oleh sosok raksasanya Shahao. Giginya dipatahkan, bahkan tanduknya pun dihancurkan. Shahao kita memukulnya tanpa henti. Serangan terakhir tinju gabungan Wild Rock dan Kunpeng guys, hasilnya tuar. Kelar sudah hidupnya si badak hitam jelek. Lagian main-main sih. Pengen mengetes teknik Shahao katanya kan. Ketika dikasih paham langsung kelar hidupnya. Mantap. Seru banget di part hari ini ya, pertarungannya bukan main-main. Shahao kita melawan para jenius dari dunia asing. Ini seru sih, seru. Oke deh, mari kita saksikan sedikit cuplikan aja ya guys untuk di part minggu depan. Karena kalian juga pasti pada kepo ya kan, ya enggak guys? Jadi ternyata si badak jelek tadi itu belum meninggoy. Dia selamat dari serangannya Shahao. Tapi akhirnya Shahao menggunakan kekuatan lain untuk menghabisi dirinya guys. Nah itu baru benar-benar berhasil tuh. Tidak lama dari itu Lord Shahao bertemu musuh yang mukanya cukup mirip dengan dia. Tapi kekuatannya beda sih. Entah siapakah orang tersebut. Namun yang pasti berasal dari dunia asing. Jadi di sini bakal bertarung sengit juga. Shahao bakal dijebak oleh kekuatan misterius. Dan nanti dia bakal mengaktifkan kekuatan jiwanya guys. Beserta teratai merah yang sangat luar biasa dahsyat nah mantap. Kita selesai dulu untuk part 221 One Mesh CC Perfect World. Dunia sempurna dan satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.